Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai Smart People, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Arus Mukadi. Kali ini kita masih membicarakan seri Ramayana. Waktu itu kan sudah dibicarakan tentang Anjani ya. Anjani yang mempunyai saudara Sugriwo dan Subali ya Pak ya. Anjani itu adalah ibu dari Hanuman atau Anoman, kera putih itu. Kemarin kan dibicarakan juga memperebutkan Cupu Mani Astagina ya Pak ya. Dan sampai masuk ke dalam sungai ya. Sungai, bisa dikatakan sungai Pak? Sendang gitu. Telaga gitu. Ya, telaga. Masuk ke situ sampai menjadi berwujud kera. Subali, Sugriwo dan Anjani juga berwujud kera. Nah, di situ mereka terus melakukan perjalanan untuk bertapa, untuk membersihkan dirinya sendiri. Kita waktu itu menceritakan hanya di Anjani saja, tapi tidak di Sugriwo dan Subali. Nah, sekarang kita mau membahas itu, Sugriwo dan Subali. Di situ juga yang kita tahu di cerita Ramayana itu kan ada pertengkaran bahwa Sugriwo dan Subali itu tidak akur, Pak, ya kan? Tapi kita nggak tahu akar permasalahannya itu apa sampai Subali itu dibunuh oleh Rama Wijaya atau Sri Rama Wijaya itu sendiri. Kita akan kulik masalah dari perselisihan Sugriwo dan Subali kali ini. Ini masalah Sugriwo Subali ya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa cerita ini berawal dari kisahnya Cupu Mani Astagina yang berada di pertapaan Grastina atau Gunung Bunur, sehingga si Windradi, Dewi Windradi Bidadari itu mendapat hukuman karena tidak jelasnya adanya hukuman Astagina sampai dia dikutuk menjadi batu Tunggu Kemudian Cupu Mani Astagina itu dilemparkan sama Resi Kutomo sampai terbuka tutupnya, itu menjadi telaga Nirmala sama menjadi telaga Madirga. Iya. Nah, terus sampai si Sugriwo Subali Anjani masih ingin memiliki itu, sehingga dia mengejarnya. Terus semua pada masuk di telaga Madirga, sehingga berubah wujudnya. Iya. Nah, berubah wujudnya menjadi kera. Masuk itu pulang ke pertapaan lagi, dia minta maaf karena kesalahannya, terus ingin dibuat menjadi seperti biasanya, Seperti semula. nah, terus oleh Ibu Tomo kan disuruh, kamu harus menebus dosa-dosamu dengan bertapa berata dan bersamadhi. Anjani pun disuruh bertapa bungkum ya, berendam. Nah, dinamakan nyantoko, seperti sifatnya kodok gitu tadi di situ. Nah, bertapa di situ si Anjani itu sampai dengan mendapat anugerah oleh dewa, sampai dengan dia melahirkan si Anoman itu jadi Batara Guru, sampai dia dibawa ke Kayana. Itu sudah diceritakan kan. Iya, Nah, betul. sekarang ini mengenai Sugriwo dan Subalinya. Iya. Nah, pada waktu itu Subali diperintah oleh ayahnya untuk menebus dosanya itu, dia harus bertopo nyalong. Nyalong itu seperti sifatnya kalong atau kelelawar itu di gunung, di hutan Sonyo Pringgo. Nah, terus si Sugriwo juga disuruh bertapa ngidang seperti Kijang itu juga di wilayah Gunung Argosonyo ya. Nah, terus si Subali yang bertapa di situ ceritanya sudah bertahun-tahun dengan melaksanakan kewajibannya juga sebagai seorang satria yang membantu para manusia yang mendapat celaka, atau manusia yang mendapat penderitaan karena ulah orang-orang yang angkara gitu.
itu sampai dengan dia mendapat anugerah oleh dewa. Anugerahnya adalah suatu ilmu kesaktian yang namanya Pancasona. Pancasona itu khasiatnya biar dia mati kalau masih menapak atau berada di atas tanah dan mati belum waktunya, itu bisa hidup kembali. Itu yang ngasih itu Dewa. siapa? Dewa ya paling yang datang paling yang rodo, kalau pagelaran wayang wong itu rodo. Nah, itu mau dikasih dewa siapa saja boleh, pokoknya yang jadi itu dikasih. Nggak ada pakuman siapa tuh ngasih gitu. Ada. Oke. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan ajian Pancasona itu, dia akan menjadi seorang yang sakti, melanjutkan petoponya sampai dengan datangnya si Rahwana yang merasa dia mendapat anugerah dari dewa sebagai orang sakti, tidak ada yang menyamai, itu kan. Nah, sedangkan dia juga baru jadi raja di Alengka. Untuk menata kerajaannya, dia melihat lingkaran wilayah Alengka lewat di atasnya si Sunyawringga, di atas Subali yang sedang bertapa. Padahal Subali yang bertapa itu sudah mengeluarkan kesaktiannya kan, jadi apapun yang lewat di atasnya dia pasti jatuh, burung-burung dan lain sebagainya itu. Nah, ini Rahwana ini melewati situ sambil terbang toh. Nah, itu jatuh kan, jatuh sampai pingsan gitu, ditolong sama si Subali, terus akhirnya ini berkenalan dan mengatakan, kamu kok Kerwanoro kok bertapa untuk apa? Saya bertapa untuk menetap kewajiban saya, satu, dua, untuk membersihkan diri saya dari dosa. Terus ya, saya diberi kesaktian oleh dewa. Kamu nggak usah dilanjutkan lah, walaupun kamu dikasih kesaktian oleh dewa, sudah ditentukan bahwa kesaktian itu ada di tangan Rahwana. Tidak ada orang yang makhluk yang menyamai kesaktiannya Rahwana. Nah, sampai saling mengaku lebih sakti, terjadi peperangan. Nah, ini karena sudah merasa dia tidak mampu mengalahkan Subali, dia bertobat, terus ingin jadi muridnya, berguru kepada Subali. Kemudian kisah selanjutnya, ini kalau pakem salah satu itu, dewa datang ke tempat Subali karena ada raksasa namanya Mahesasura dengan Lembusura, patihnya Jatasura, seperti kerbau kepalanya. Mahesasura kan, Lembusura kan. Nah, itu ingin mempunyai istri Dewi Tara. Dewi Tara itu putra Indra di Kayangan. Sampai dengan melamar ditolak sama dewa, terjadi peperangan. Nah, Mahesasura, Lembusura dan patihnya si Jatasura itu merangi Kayangan karena sakti sekali. Jadi para dewa agak kerepotan ya. Itu agak kerepotan. Terus akhirnya dewa Narada itu datang ke tempat Subali. Nah, diminta Subali untuk menyelesaikan masalah Mahesasura itu. Harus memerangi Mahesasura, Lembusura, dan Jatasura sama prajuritnya dari kerajaan Guwa Kiskendha. Oh iya, oke. Nah, gitu. Nah, setelah itu Subali sanggup, kemudian minta sama si Sugriwa, menemui Sugriwa, diajak, aku dapat tugas nih dari dewa, kamu nolong aku dan membantu aku. Berangkat itu Sugriwa sama Subali menemui
Lembusura, Maesasura. Terjadi perang sama Lembusura Maesasura. Lembusura Maesasura turun dari perang sama dewa itu masuk ke negerinya Kiskendha. Nah ini Subali sama Sugriwa mengejar Subali, kasihan ini. Kalau saya sudah punya kesaktian, nah, saya mungkin bisa lah menyelesaikan ini. Nah, kamu Sugriwa, kamu tinggal saja di luar gua. Nah, pintu istananya itu. Nah, cuman ingat nanti ya ini di sebelahnya pintu gua ini ada aliran air ini dari dalam. Kalau nanti airnya ini mengalirnya merah, berarti saya menang. Ya, saya bisa membunuh si tuh. Subali masuk ke gua, Sugriwa nunggu di luar. Nah, terus sampai di dalam itu Subali ketemu sama Maesasura, Lembusura, Jatasura, perang itu. Sampai terjadi perang, Jatasura mati, Lembusura Maesasura ngeroyok si Subali toh. Perang ya biasalah, asal disundang itu pakai tanduknya Subali. Mati hidup lah. Akhirnya Maesasura sama Lembusura diadu kombo, diadu kepalanya. Pecah kepalanya, berantakan otaknya itu. Kemudian yang di luar si Sugriwa yang menunggu itu melihat aliran itu kok keluar aliran dadu. Maksudnya dadu itu merah sama putih jadi satu gitu. Nah, merah dan putih jadi satu. Wah, ini Sugriwa sudah mengira, waduh kakaknya mati di situ. Kalau merah saja kakaknya menang. Iya, merah putih. Terus akhirnya dia menentukan bahwa kakaknya mati. Waduh, kakaknya sudah meninggal di sini. Terus ditutup goanya sama si Sugriwa. Nah, kejadian itu biar terjadi di situ saja. Nah, ada sejarah di situlah gitu. Sugriwa terus melapor ke dewa bahwa apa yang diperintahkan kepada Subali sudah dilaksanakan bersama dengan Sugriwa. Tapi sayang Subali mati, Sampyuh mati bersama dengan itu, lapor sama dewa itu toh. Nah, akhirnya ya kalau memang sudah mati si Subali ya sudah. Sekarang Dewi Tara yang menjadi permasalahan ini yang tadinya akan diserahkan kepada si Subali toh. Kalau Subali berhasil, tapi Subali berhasil membunuh Maesasura, tapi dia juga terbunuh. Nah, ini Dewi Tara diserahkan kepada si Sugriwa. Nah, diserahkan Sugriwa, dibawa pulang sama Sugriwa. Nah, bawa pulang, dalam cerita si Subali yang di dalam itu merasa kok ini ditutup pintunya gitu. Panggil Sugriwa nggak dengar, bongkar sama si Subali. Tendang atau di apa, pokoknya dibuka sampai dengan hancur gitu ya. Buka, dia marah, wah Sugriwa sudah tidak ada, wah ini mengkhianati saya ini Sugriwa itu. Itu dianggap mengkhianati dia, usul Sugriwa, pasti dia kekayangan untuk melapor kejadiannya gitu. Disusul sampai di situ ketemu sama si Sugriwa yang sedang bersama si Dewi Tara, Tarawati ya biasanya panggilannya. Nah, temu di situ dihajar Sugriwa sebagai pengkhianat kan, mengkhianati begini dihajar Sugriwa sampai perang ini dua-duanya mempertahankan diri kan, sampai perang tapi Sugriwa tetap kalah, dibuang, dilempar jauh. Dewi Tara diambil oleh Subali, dibawa ke Kiskendha, dia bertempat tinggal di situ.
itu menjadi raja di Bukit Kendor itu si Subali dengan permaisurinya si Dewi Toro. Nah, itu sampai di situ itu lama lah pokoknya sampai dengan Dewi Toro mau punya anak si yang dinamakan Anggodo, tapi Anggodo. Nah, ini perjalanan Sugriwa yang dilempar itu tadi sudah nggak karuan kemana-mana, sudah kehilangan itu. Dia berada di suatu tempat gitu sampai dengan datangnya si Anoman anak Anjani, datangnya si Anila yang ini. Akhirnya dia punya teman banyak gitu, dia mengangkat diri menjadi raja. Si Sugriwa itu. Sugriwa, lah itu kan belum jelas itu raja di mana. Iya. Orang itu Raja mana? orang Bukit Kendor ditempati si Subali. Nah, dia kan jadi raja aja di wilayah itu. Pokoknya raja tak beristana lah. Gitu. Raja tidak ada tempat. Nah, gitu. Ini kalau pakem yang satu ya. Oh iya. Nah, kalau pakem yang biasa dipakai oleh wayang orang itu biasanya setelah Rawono berburu itu, Subali kembali ke tempatnya. Pada suatu ketika Dewa turun di Sayangan menemui si Sugriwa. Perang sampai dengan mempertahankan diri dan lain sebagainya sampai perang kami dipisah oleh dewa. Ini kalau pakem yang wayang wong. Ada orang yang masih sakti, berarti saktiannya masih disamai oleh Subali kan. Nah, dia ingin menyingkirkan Subali gitu. Orang Jawa itu Rawono benar-benar Itu ya. Dan juga si Sugriwa ini pulih menjadi satria lagi ya. Terus Sugriwanya ikut masuk sih. Iya semua. Kirain pasukannya Anoman doang. Enggak semua masuk, cuma Anoman yang enggak malah.